Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Madihita Saluhutna. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Heru Setiawan dari kelas E bidang studi Teknik Komputer dan Informatika. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Beringin. Praktikum pembelajaran ini mengangkat permasalahan yang menuntut para peserta didik untuk bernalar dan berpikir kritis dalam menganalisa problem dan troubleshooting secara mandiri, bereksplorasi, dan berliterasi. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa, siapkan kelasnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semua berdiri. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya. Bahagia? Bahagia. Bahagia. Ada yang nggak bahagia? Ada. Kenapa bahagia? Kami di kenapa? Sulit pak. Oke. Hari ini kita ketemu lagi ya untuk melanjutin materi administrasi sistem jaringan kita. Nah, untuk minggu ini kita masuk ke materi web server. Oke, sebelumnya ada yang nggak datang hari ini? Ada? Absen dulu ya. Fitra Dinata, Tio Rizky, Khairul Ilham, Nisa Aulia, Nur Afifah, Nurul Harisya, Surya Anggara, Surya Agung. Oke. Tadi nggak datang, alasannya apa? Kenapa nih dia? Sakit? Ada suratnya, sekretaris? Suratnya ada? Nggak ada? Tanpa keterangan ya. Oke. Ini materi kita pada hari ini itu tentang web server. Nah, sebelumnya kemarin kita udah praktek instalasi sistem operasi jaringan berbasis yang lain yaitu Debian kan? Udah pada berhasil semua? Berhasil. Nah, kemudian kemarin kita juga udah menentukan IP address yang akan kita gunakan untuk si server kita ini. Nah, kemarin Bapak sudah kasih kalian studi kasus bahwasanya kita sebagai server harus coba buat satu server berdasarkan alamat IP dari nomor absen kita, bener kan? Oke, nah sekarang lanjutannya setelah kita sudah menginstal si Debian tadi, sudah berhasil, sudah ping IP-nya dari server ke klien, sudah replay dua-duanya. Nah, kemudian kita akan masuk ke web server. Nah, web server ini itu adalah salah satu
aplikasi ya yang disediakan oleh Debian untuk kita memanajemen sebuah server. Nah, apa gunanya web server ini? Web server ini dibuat untuk supaya server bisa memberikan layanan website kepada si klien. Jadi server ini tidak hanya menangani sebagai pusat kontrol data, tetapi juga memberikan layanan informasi kepada klien. Jika klien meminta untuk menampilkan sebuah informasi dari halaman website ini misalnya, nah maka si server harus bisa memberikan permintaan tersebut. Nah itu konsepnya. Oke, nah pada materi ini kompetensi dasar yang harus kalian tempuh, yang harus kalian lulus untuk di materi ini itu adalah satu, mengevaluasi web server. Jadi kalian harus tahu nih web server itu konsepnya seperti apa, cara kerjanya gimana, dipakai ketika apa, dan pemilihan aplikasinya itu juga sangat penting bagi kita untuk menentukan nih apakah kita pakai aplikasi yang menyediakan sekuritas atau yang tidak secure. Nah itu dari kita sebagai admin servernya. Nah kemudian kalian juga harus bisa mengkonfigurasi, berarti harus bisa menginstal, kemudian mengkonfigurasi si web server ini, kemudian harus juga bisa menguji hasilnya. Nah dari yang kemarin, dari literasi yang sudah kalian baca, untuk menginstal sebuah paket aplikasi di Debian, kita pakai perintah apa? Untuk menginstal aplikasi di Debian, kita pakai perintah apa? apt get minus get spasi install, baru aplikasinya apa. Nah di web server ini nanti kita pakai aplikasinya itu apa adalah Apache ya. Oke. Next. Nah ini tujuan pembelajarannya. Jadi melalui pembelajaran ini dan melalui praktikum ini, kalian sebagai peserta didik itu harus mampu menganalisa web server melalui kegiatan eksplorasi mandiri yang mudah kalian lakukan. Kalian harus bisa menganalisis dari berbagai literasi, mengumpulkan berbagai literatur untuk bisa membuat sebuah konsep analisa dari web server ini secara mandiri dengan benar. Kemudian kalian peserta didik harus mampu mengevaluasi konfigurasi web server. Nah, kalian harus bisa menginstal Apache-nya, menginstal Nginx bisa jadi, atau kemudian nanti kalian harus bisa mengkonfigurasinya, mengkonfigurasi halaman HTML, menguji hasilnya apakah sudah bisa di-searching lewat browser atau belum. Adalah tujuan pembelajaran akan kita lalui selama mempelajari materi web server ini. Oke, Bapak mau refresh kalian lagi. Nah kemarin kan kita udah menginstal Debian, kemudian juga sudah mengkonfigurasi IP address-nya. Nah dalam pengkonfigurasian IP address kita kan tentu ada teknik subnetting kan kemarin kan. Nah siapa yang masih ingat? Untuk misalnya nih, Bapak mau buat sebuah server dengan alamat IP misalnya 202 kemudian 100.10.0. Ini IP kelas apa? Kelas C. Kelas C itu ada berapa hostnya yang bisa? Oke, ini kelas C. Netmasknya atau subnetmasknya 255.255.255.0. Berarti nanti di kelas C itu ada alamat IP yang valid sebanyak 250. Kenapa 255?
Sebenarnya 256. Tetapi di dalam satu rentang kelas IP itu ada dua alamat yang tidak bisa kita pakai untuk menjadi host. Satu alamat jaringan yang bit terakhirnya itu .0, dan satu lagi alamat broadcast yang bit terakhirnya itu .255. Makanya untuk mencari jumlah IP yang valid yang bisa dipakai ke dalam host komputer itu ada 254. Oke. Ada sebuah IP kelas C Bapak kasih untuk kita buat sebuah server. Kemudian dari IP kelas C ini Bapak mau buat subnetting atau pemecahan jaringan menjadi beberapa subnet bagian. Bapak mau bagi jaringan ke dalam /26. Coba satu orang. Net ID-nya berapa? Kemudian host ID, kemudian netmask, kemudian alamat cache. Coba satu orang. Subnetting yang minggu lalu sudah kita bahas. Oke, maju ini. /26 ya. Yo, yang lain boleh sambil dihitung-hitung apakah yang dikerjakan si ini benar. Sama-sama kita koreksi ya. Nah, itu alamat jaringan. Yang pertama, buat dulu perhitungannya. Kalau dia di /26 buat berarti aksional itu apanya? Ini dong kan? Nah, kenapa bisa dapat 192? Jadi pertama kita konversi dulu kan bilangan desimal ini menjadi bilangan biner. Dia bisa dapat 192, ada kan? Nah, karena kita ini ada /26, ya kita buat aja angka satu bilangan binernya sebanyak 26 kali. Nah, sisanya yang 0 kita hapuskan, berarti tinggal 247 dan 246. 247 128 benar enggak? 247 128 benar enggak? Benar. Oke, 246 64 benar? Nah, berarti ditambahkan karena dia hidup 1 24 25 26. Yang 28 tambah 64 192, maka didapat 1 netmasknya .192. Nah, kemudian yang lainnya dapat hitungannya. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita akan lanjut materi praktikum kita itu tentang DNS atau Domain Name System atau Domain Name Server, sama aja. Yuk. Oke, kita literasi dulu 5 menit. Silakan buka buku administrasi sistem jaringannya. Coba kalian pahami, kalian baca dulu di halaman 173 itu tentang konsep kerja DNS server. Ayo bukunya dibuka.
bilang bahwasanya dalam satu subnet itu ada 2 alamat yang tidak bisa dipakai. Berarti tinggal kita kurangi 2 sebagai alamat jaringan dan sebagai alamat broadcast. Oke, ada 62 host. Yaudah, tinggal kita masukkan 0 ke 62. Berarti nanti di sini net ID-nya berada di titik 0 benar. Kemudian sampai titik 61. Itu broadcast-nya ini alamat terakhir. Karena 62 ke bawah itu sudah subnet kedua, sudah alamat jaringan yang berbeda. Nah, paham ya subnettingnya ya? Oke. Kemudian, nah balik ke web server tadi, perhatiin gambarnya. Ini adalah menjelaskan bagaimana konsep kerja si web server itu. Dimana ini kita sebagai klien, ada HTTP respon, ada HTTP request. Kalau request berarti meminta data. Nah, ketika kita menggunakan sebuah perangkat atau menggunakan sebuah host komputer untuk meminta data kepada server. Nah, misalnya kita mau ambil data smk61beringin.com. Nah, bagaimana perjalanannya? Nah, dari si klien itu sudah ada protokol yang namanya HTTP. HTTP itu berada di web browser. Nanti web browser akan meminta data ke web server. Kemudian di web server ini dia mengecek apakah data itu ada atau enggak. Kalau misalnya data yang kita minta ada, maka nanti si database atau data server akan kembali mengirimkan ke web server. Kemudian web server mengirimkan atau memberikan respon ke si klien, si komputer. Oke, lebih jelasnya, nah ini konsep kerjanya. Saat kita hendak mengunjungi sebuah website, browser akan membuat sebuah permintaan ke internet bernama HTTP request. Tadi permintaan kita dari browser HTTP. Web browser menggunakan DNS mencari alamat IP. Nah, cari dulu nih alamat IP-nya. Makanya kita pertama tentukan itu alamat IP server sebelum kita rubah menjadi domain. Nanti di next pertemuan kita tentang DNS atau domain name system server. Bagaimana merubah alamat IP menjadi domain. Nah, untuk web server ini kita pakai alamat IP. Untuk mencari alamat IP dari website yang ingin kita kunjungi, alamat IP bekerja seperti nomor, yaitu semacam identitas khusus tempat browser supaya bisa menghubungi server tujuan. Kemudian si server menerima request dari browser lalu memprosesnya ke HTTP server. Jika server menyetujui request tersebut, maka dia akan mencari file websitenya. Nah, kemudian si server akan kembali mengirimkan file tersebut ke web browser untuk ditampilkan dalam bentuk website. Nah, jika tidak ada datanya, maka server akan mengirimkan pesan error, biasanya pesan 404, hidden atau timeout, macam tergantung nanti apa jenis kendala error yang kita jumpai di server. Oke, nah ini fungsi web servernya. Pasti pertama mengensa keamanan atau security. Nah, karena yang akan kita akses ini adalah data. Jadi kerentanan data ini sangat perlu kita pertimbangkan keamanannya. Nah, bisa kita buat juga di web server. Nah, seperti apa? Nah, si HTTP tadi, apakah kita akan menginstal HTTP-nya format biasa atau format secure? Kalau kalian pernah lihat seperti ini. Nah, kalau kita berselancar ke suatu website, kadang kita melihat ada bacaan HTTPS di depan, benar nggak? Ada HTTP. Nah, bedanya hanya di huruf S-nya aja. Nah, itu artinya adalah secure. Berarti HTTP secure. Berarti
data yang akan kita ambil itu dilindungi, privasinya terjaga. Itu. Nah, kemudian fungsi lain web server itu adalah membersihkan semua cache yang ada pada penyimpanan dokumen yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, ketika kita memanggil suatu alamat website atau alamat IP, pada dasarnya itu akan tersimpan di memory cache supaya nanti apabila suatu saat kita memanggil kembali alamat website atau IP tersebut, nah jadi dia tidak akan lama lagi perjalanan data itu supaya sampai ke kita. Seperti itu ya cache ya. Kemudian menyediakan data sesuai permintaan yang masuk untuk menjamin kelancaran keamanan sistem yang berjalan. Nah, menyangkut ke si security tadi. Kemudian tempat penyimpanan data berbagai bentuk. Nah, ini nanti kita di konfigurasi server ini kita akan ada sedikit coding ya. Kita nanti pakai HTML supaya nanti gimana kalau kita mengakses alamat IP server ini, maka si halaman website akan tampil berupa apa. Nah, karena kalau kita berbicara website, tentu kita tidak lepas dari yang namanya bahasa pemrograman. Jadi kita akan sedikit mempelajari tentang coding nanti di sini. Di Debian yang kita install ini, aplikasi web server itu ada banyak. Tapi yang biasa dipakai oleh seorang instalator jaringan itu adalah Apache sama Nginx. Nah, untuk praktikum nanti kita akan pakai aplikasi Apache. Nah, nanti ketika kita udah masuk ke dalam sistem, kita masukkan perintah apt-get spasi install spasi Apache. Nanti versinya versi berapa nanti coba kita cek di modul. Nanti ada. Itu ya. Nanti kalau misalnya kalian mau coba pakai Nginx boleh. Silakan dieksplorasi lagi, dicari di berbagai literatur tentang web server yang memakai aplikasi dari Nginx. Nah, biasanya dua aplikasi inilah yang dipakai admin jaringan untuk membuat sebuah web server. Oke, nggak perlu lama-lama. Sekarang kita coba untuk instalasinya. Silakan buka modul LKPD yang sudah Bapak kirim ke grup kelas. Nah, di situ sudah ada website praktikum kita hari ini tentang instalasi dan konfigurasi web server ya. Konfigurasi web server. Nah, coba dihidupin komputernya. Silakan buka lagi lanjutan praktikum kita minggu lalu tentang instalasi dan IP address. Oke, sambil praktikum tentang web server ini, itu di bagian LKPD itu juga ada Bapak kasih tugas kelompok ya. Nah, jadi buat per kelompok sama temen semejanya aja, coba dibahas. Itu ada esai, nanti sambil praktikum, sambil kalian analisis apa-apa aja permasalahan atau troubleshoot yang bisa kalian tuangkan ke dalam esai tersebut buat di kertas double folio. Nanti masing-masing kelompok akan presentasi esai tersebut sama presentasi hasil konfigurasinya. Oke, udah silakan dikerjakan.
kan alamat IP servernya udah muncul ya. Nah berarti untuk codingan di file apa tadi? Nano index HTML. Berarti bahasa pemrogramannya HTML. Jadi apa yang kita ketikkan di situ untuk tampil, nah itulah yang tampil di halaman web ini. Berarti kalau udah sampai sini pengujiannya, berarti web server yang udah kita install dan konfigurasi itu sudah berhasil. Seperti itu. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya mengenai gimana mengelola website, nanti kita sendiri sebagai penjaringan apa yang mau kita tampilkan di website itu. Tapi untuk dasarnya HTML ya seperti ini. Oke, paham? Paham ya? Nggak ada masalah yang ditemui? Oke, good. Oke, nah tadi kan udah dibilang tuh untuk kita install aplikasinya kan perintahnya apa tadi? Apa perintahnya? apt untuk install paket aplikasi dari Debian itu kita pakai perintah apt. Nah, kita pakai perintah apt-get spasi install. Nah, karena kita pakai aplikasinya untuk menginstal server itu adalah Apache, maka spasi Apache. Apache berapa? Lihat di modulnya. Udah nampil belum? Coba dimasukkan aja. Permasalahan dan troubleshooting yang kalian temui ketika praktikum web server ini. Oke, silakan kelompok mana yang mau tampil? Oke, kelompok mana yang mau tampil duluan? Tunjuk tangan. Ya, oke, silakan kelompok Reva maju ke depan ya. Oke, yang lain silakan disimak penampilan dari kelompok Reva untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan juga. Oke, pada kelompok dipersilakan. Kerja sebagai admin server merupakan sebuah pekerjaan yang menantang. Tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat server, admin server juga dituntut untuk merawat server.
tugas dan tanggung jawab seorang admin server dan bagaimana pengelolaan servernya dalam sebuah jaringan. Udah segitu aja. Duduk. Saya Pak, saya dari kelompok 2 yang bertanya. Apa tugas web server? Ya, Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kemal. Beberapa tugas yang harus Anda lakukan sebagai administrator server antara lain memperoleh, mengkonfigurasi, memelihara pengamanan serta pengujian server dan produksi. Kemudian mendukung adanya after harus menggunakan server monitoring serta stand up. Oke, selanjutnya kita tampilkan untuk yang kelompok mempresentasikan hasil kerja praktikumnya. Di demo ini ya dari awal sekaligus dijelasin. Oke, kelompok Rafli, silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Untuk install aplikasi Apache dengan mengetikkan perintah yaitu apt-get install Apache 2 PHP 7.0. Kemudian kita enter. Dari atas Cut dulu. Suaranya masuk nggak nanti itu? untuk mengecek status apakah APK sudah berjalan dengan mengetikkan yaitu /etc/init.co.id. Jadi Apache 2 spasi status kemudian enter. Untuk mengecek hasil tampilan Apache server default, apakah kita menggunakan interface dengan mengetikkan cd /file/www/html kemudian enter. Lalu kita akan masuk ke bagian HTML dengan mengetikkan yaitu nano spasi index pt HTML. Ya. Dan akan menampilkan bagian seperti itu. Karena kita sudah membuat tulisan di HTML kita, kalau mau ngecek kita masuk ke halaman browser dengan mengetikkan IP yang sudah kita temukan tadi. Berikut tampilan yang sudah kami buat dari aplikasi Apache di HTML. Sekian presentasi hasil praktikum dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari yang dipresentasikan kelompok Nisa tadi, bahwasanya dari kelompok mereka menentukan IP servernya itu adalah 192.168.11.1. Nah, ketika dengan HTML tadi kita running-kan ke dalam web browser, maka tampilannya ini. Hai. Nah, coba kalau kita perhatikan tadi, coba cek masing-masing di format HTML-nya. Ada hai. Nah, itu berarti di heading 1, berarti itu di baris pertama. Kemudian kalau kita buat H2 atau heading 2, maka muncul kalimat ini. Begitu seterusnya kita bisa mengisikan sampai berapa baris dengan membuat tag atau codingan di HTML-nya H1, H2, H3 sampai H seterusnya. Oke, kalau sudah tampil web browser seperti ini di praktikum kalian, berarti sudah berhasil kita menginstal web servernya. Nampil semua?
Nampil? Iya. Oke, berarti ada yang mau ditanyakan mengenai pelajaran kita hari ini, praktikum instalasi dan konfigurasi server? Oke, baik, tugas kelompoknya tadi, tugasnya tadi, silakan dikumpulkan ke Bapak. Oke, udah semua kelompok ya? Nah, oke anak-anak. Nah, itu tadi pelajaran kita tentang konfigurasi server ya. Berarti semua tadi sudah bisa tampil halaman browsernya, sudah nampil apa yang kita codingkan di file HTML-nya. Nah, untuk minggu depan tetap ya. Nanti akan kita lanjutkan web server ini ke materi instalasi dan konfigurasi DNS server. Nah, DNS server itu seperti apa? Nah, DNS server itu konsepnya adalah mentranslasikan alamat IP menjadi alamat domain. Nah, kita kan sudah menentukan tuh alamat IP server kita kan? Bener kan? Ya. Kalau kita buat di web browser alamat IP 192.168.11.1, maka dia akan muncul halaman tampilan website tadi. Nah, di DNS minggu depan kita akan merubah IP itu menjadi alamat domain atau alamat website. Jadi nanti kita akan buat konfigurasi untuk merubah alamat IP menjadi alamat misalnya www.tjkt3.net. Nah, berarti nanti si alamat domain ini memiliki IP server yang sudah kita tentukan. Jadi ketika akan kita akses web server, kita tidak lagi pakai alamat IP, tapi sudah pakai alamat domain atau domain name system. Oke, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap di bawah perlengkapan praktikumnya, job sheet, laporan praktikum. Jangan sampai ada lagi yang nggak mengerjakan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau ada silakan. Coba pimpin doa. Adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semua berdiri. Kepada Bapak Guru beri salam. Ya, selamat pagi semua. Tetap jaga kesehatan. Di bawah sampah-sampahnya kalau ada yang berserakan, sudah silakan boleh keluar dari lab. Demikian penampilan praktik pembelajaran dari saya. Harapannya melalui pembelajaran yang telah saya lalui semasa mengikuti program pendidikan profesi guru ini dapat menjadi habituasi praktik baik untuk saya ke depannya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.